Perkenalkan, nama saya Christian Emmanuel Papan dari kelas TK 2023 dengan NIM 23051 20 204376. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Baik. Pertama, pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya pengelolaan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Generasi komputer. Generasi pertama. Komputer generasi pertama yang berkembang dari tahun 1990-an hingga awal 1990-an menandai era awal teknologi komputasi modern. Komputer pada masa ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk memproses data yang menyebabkan ukuran mesin sangat besar dan mengkonsumsi daya listrik yang tinggi. Data dan instruksi dimasukkan melalui kartu punch dan pemrograman dilakukan dalam bahasa mesin yang merupakan kode biner tingkat rendah, membuat proses pemrograman menjadi sangat kompleks dan memakan waktu. Contoh terkenal dari komputer generasi pertama termasuk ENIAC, Electronic Numerical Integrator, dan komputer yang digunakan untuk perhitungan balistik bagi militer, AS dan UNIVAC 1, Universal Automatic Computer 1. Komputer komersial pertama yang digunakan oleh Biro Sensus AS untuk analisis data sensus. Penggunaan utama komputer ini adalah untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah, meskipun mereka juga boleh digunakan dalam aplikasi bisnis. Meskipun komputer generasi pertama memiliki kelebihan dalam kemampuan melakukan perhitungan kompleks dengan cepat, mereka memiliki banyak keterbatasan seperti ukuran yang sangat besar, konsumsi daya yang tinggi, dan kerentanan terhadap kerusakan. Warisan dari komputer generasi pertama adalah fondasi mereka yang mereka letakkan untuk perkembangan teknologi komputer selanjutnya, termasuk pelestarian transistor pada generasi berikutnya yang membawa peningkatan efisiensi dan pengurangan dan konsumsi daya yang lebih rendah. Transisi ini menandai awal era baru dalam komputasi, memungkinkan komputer menjadi lebih praktis dan dapat diakses oleh berbagai sektor industri dan penelitian. Generasi kedua. Komputer generasi kedua yang berkembang dari pertengahan 1940-an hingga pertengahan 1960-an menandai kemajuan signifikan dalam teknologi komputasi dengan diperkenalkannya transistor sebagai pengganti tabung vakum. Transistor yang lebih kecil lebih andal dan lebih hemat energi daripada tabung vakum, memungkinkan komputer untuk menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Selain itu, transistor mengurangi konsumsi daya dan panas yang dihasilkan, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pengoperasian. Komputer generasi kedua juga memperkenalkan penggunaan memori inti magnetik sebagai penyimpanan utama, yang lebih cepat dan lebih andal dibandingkan dengan memori tabung vakum yang digunakan sebelumnya. Pada periode ini, bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran, Formula Translator, dan COBOL, Common Business Oriented Language, mulai digunakan, yang mempermudah proses pemrograman dan membuat komputer lebih mudah diakses oleh ilmuwan dan pembisnis. Contoh terkenal dari komputer generasi kedua termasuk IMB1 tahun 1401 yang banyak digunakan dalam bisnis untuk memproses data, dan IMB 7090 yang digunakan dalam penelitian ilmiah dan aplikasi teknik. Komputer-komputer ini tidak hanya lebih kuat dan efisien tetapi juga serbaguna, memungkinkan penerapan dalam berbagai bidang seperti penerbangan, industri manufaktur. Selain itu, komputer generasi kedua memperkenalkan konsep pemrosesan batch, di mana program dan data proses dalam kelompok batch tanpa intervensi manusia. Setelah eksekusi meningkatkan efisiensi dan throughput sistem. Penggunaan perangkat input dan output serta seperti printer, pembaca kartu, dan tape drive juga meningkat, membuat komputer lebih praktis untuk berbagai aplikasi.
Komputer generasi kedua juga menandai awal penggunaan sistem operasi sederhana yang membantu dalam mengelola sumber daya komputer dan menjalankan program secara efisien. Pengembangan ini membentuk dasar untuk evolusi sistem operasi yang lebih kompleks di masa depan. Secara keseluruhan, komputer generasi kedua membawa perbaikan besar dalam kecepatan, efisiensi, dan kegunaan serta membuka jalan bagi komputer untuk digunakan dalam berbagai sektor industri dan komersial. Kemajuan ini membentuk dasar perkembangan komputer generasi berikutnya yang akan memperkenalkan lebih baik inovasi teknologi dan memperluas cakupan aplikasi komputasi. Selain itu, komputer generasi kedua juga mulai memperkenalkan di lingkungan pendidikan, di mana mereka akan digunakan pengajaran dan penelitian, menyiapkan jalan bagi generasi ilmuwan komputer dan insinyur. Selanjutnya, komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga yang berkembang dari pertengahan tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an menandai era baru dalam teknologi komputasi dengan diperkenalkan sirkuit terpadu Integrated Circuit atau ICS. ICS menggabungkan banyak transistor, resistor, dan kapasitor ke dalam satu chip silikon kecil, menggantikan transistor sebagai transistor diskrit yang digunakan pada komputer generasi sebelumnya. Ini memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih andal, dan lebih hemat energi. Selain itu, memori semikonduktor mulai digunakan bersama memori inti magnetik yang meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyimpanan data. Komputer generasi ketiga juga memperkenalkan sistem operasi yang lebih canggih yang memungkinkan penggunaan multiprogramming dan time sharing, di mana beberapa program dapat dijalankan secara bersamaan oleh satu komputer. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran menjadi lebih umum, dan bahasa pemrograman baru seperti BASIC mulai dikembangkan. Contoh terkenal dari komputer generasi ketiga termasuk IBM System 3600 dan DEC PDP 8 yang digunakan dalam berbagai aplikasi bisnis, ilmiah, dan industri. Inovasi-inovasi ini menjadikan komputer lebih terjangkau dan lebih mudah diakses oleh berbagai organisasi, memperluas kegunaan berbagai sektor, dan mempercepat perkembangan teknologi komputer menuju generasi berikutnya. Generasi keempat. Komputer generasi keempat yang berkembang dari pertengahan tahun 1970-an hingga awal tahun 1990-an merupakan periode penting dalam sejarah teknologi komputer. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah pengenalan mikroprosesor yang membawa CPU ke dalam salah satu chip tunggal. Hal ini memunculkan munculnya komputer pribadi atau PC seperti Apple II, IBM PC, dan Commodore 64 yang lebih terjangkau dan mudah digunakan. Selain itu, konsep antarmuka pengguna grafis GUI diperkenalkan oleh Xerox PARC, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer menggunakan ikon, pointer, dan jendela. Generasi ini juga menyaksikan perkembangan internet dan World Wide Web atau WWW yang membawa revolusi dalam komunikasi dan akses informasi. Internet mulai menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat umum, membuka pintu bagi layanan online dan pertukaran data global. Komputer generasi keempat membawa komputasi ke tangan jutaan orang dan mempercepat arus informasi, membentuk dasar bagi perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari dan cara bisnis di era digital. Generasi kelima. Generasi kelima komputer yang dimulai sekitar tahun 1980-an dan berlanjut hingga saat ini menandai pergeseran signifikan dalam perkembangan teknologi komputer menuju fokus utama pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Pada periode ini, komputer tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memproses data, tetapi juga sebagai entitas yang mampu memahami, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia. Teknologi AI seperti jaringan saraf tiruan, neural network, mesin pembelajaran, machine learning, dan pemrosesan bahasa alami, natural language processing, menjadi pusat perhatian. Selain itu, generasi ini juga ditandai dengan penggunaan pemrosesan paralel yang lebih luas,
memungkinkan komputer untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan, meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Perkembangan sistem terdistribusi dan komputasi grid juga menjadi semakin penting, memungkinkan sumber daya komputer untuk didistribusikan dan digunakan secara efisien di berbagai lokasi. Ini menciptakan fondasi untuk infrastruktur komputasi yang lebih fleksibel dan scalable. Untuk mendukung penerapan AI yang semakin kompleks dan membutuhkan daya komputasi yang besar, secara keseluruhan komputer generasi kelima membawa perubahan paradigma dalam teknologi komputasi menuju AI dan memproses data yang lebih cerdas dan canggih. Terakhir, kesimpulan. Dari generasi pertama hingga kelima, evolusi komputer dan mencerminkan perjalanan luar biasa dalam teknologi. Dimulai dengan komputer besar yang menggunakan tabung vakum seperti generasi pertama, membawa inovasi memperbaiki kecepatan, ukuran, dan kecerdasan komputasi. Generasi pertama dan kedua menandai awal perkembangan komputer elektronik, sementara generasi ketiga membawa munculnya komputer pribadi yang terjangkau. Generasi keempat menandai era digital dengan internet dan komputasi paralel, sementara generasi kelima memperkenalkan kecerdasan buatan yang semakin canggih. Dari perangkat besar yang mahal hingga ke era di mana komputer telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Evolusi komputer telah memberikan dampak yang mendalam masyarakat di seluruh dunia. Baik, mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.